Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan kehidupan ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, tidaklah masuk di akal apabila manusia tidak berpedoman kepada Al-Quran. Mengapa? Karena sebagai ciptaan, sebagai makhluk, tentunya harus ada pedoman di dalam menjaga kualitas kemanusiaan kita itu. Dan Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman kita supaya kita tidak tersesat. Sebab hanya Allah lah yang mengetahui tentang segala apa yang terjadi pada manusia dan di bumi ini beserta seluruh apa yang diciptakan olehnya. Nah, ayat tersebut merupakan penegasan Allah bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mutlak sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Quran membimbing manusia pada jalan hidup yang lebih baik dan berkualitas. Oleh karena itu, manusia perlu senantiasa menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Akhiratlah yang menjadi tujuan akhir. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa ada kehidupan akhirat itulah yang kekal, itulah yang abadi. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Nah, oleh karena itu kita diajarkan untuk memandang dunia ini bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai tempat persinggahan untuk menampung atau melakukan amal-amal ibadah untuk tujuan akhirat. Kehidupan sejati ada di sana, ada di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, Allah sudah menunjukkan jalannya melalui Al-Quran. Dunia dan akhirat ini diciptakan oleh Allah, dan Allah pasti tahu, Allah Maha tahu tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat itu. Maka Allah lah yang paling pantas untuk memberikan petunjuk bagaimana kita bisa mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan petunjuk Allah itulah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, manusia perlu menjalankan prinsip-prinsip. Pertama, manusia harus mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang sifatnya mutlak. Bukan karya makhluk, bukan karya Nabi Muhammad, tapi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Allah, maka itu mutlak benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Harus pula meyakini bahwa Al-Quran itu dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kita ini manusia berpedoman pada Al-Quran, itu pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian prinsip berikutnya berusaha memahami. Setelah dipahami, maka amalkan apa yang dipahami itu. Bukan semaunya kita berbuat, tapi apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu harus kita laksanakan. Dan prinsip yang terakhir adalah kita mendakwahkan Al-Quran ini. Kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Kebenaran dan kesabaran seperti apa? Al-Quran
telah menjelaskan itu dengan sangat detail. Nah, oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini yang juga kita kenal dengan Syahrul Quran, maka mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita ini. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.